Rekaman suara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kerap diputar di radio, televisi, atau media lainnya. Suara itu jelas terdengar milik Soekarno, yang kemudian diangkat menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Namun, apakah perekaman itu dilakukan langsung saat Soekarno membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945? Ternyata tidak. Pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno di Jalan Gangsaan Timur 56, Jakarta hanya diabadikan melalui foto. Tidak ada rekaman suara atau video. Karena waktu itu Indonesia belum memiliki teknologi yang canggih atau alat untuk melakukannya. Rekaman suara pembacaan teks proklamasi baru dilakukan beberapa tahun kemudian. Tepatnya pada 1951 di studio Radio Republik Indonesia yang saat ini berada di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Yusuf Ronodipuro adalah pemilik ide merekam suara pembacaan teks proklamasi. Dia merupakan salah satu pendiri Radio Republik Indonesia yang mencetuskan jargon sekali di udara tetap di udara. Ide merekam suara pembacaan teks proklamasi muncul tanpa direncanakan. RRI waktu itu baru membeli peralatan rekaman baru. Ketika bertemu Soekarno di Istana Negara, Yusuf Ronodipuro spontan melontarkan ide tersebut. Namun, bukan perkara mudah untuk membujuk Soekarno mau merekam suara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI. Menurut Bung Karno, proklamasi kemerdekaan RI adalah sesuatu yang sakral tidak bisa diulang-ulang. Proklamasi itu hanya satu kali, kata Bung Karno dengan nada tinggi. Yusuf sedikit menciut karena sang proklamator. Meski begitu, ia tetap berkeyakinan merekam suara pembacaan teks proklamasi adalah hal yang penting di kemudian hari. Betul, Bung, tapi saat ini rakyat tidak mendengar suara Bung, kata Yusuf mencoba membujuk Soekarno. Soekarno yang mengetahui perjuangan Yusuf Ronodipuro menyiarkan kemerdekaan RI, akhirnya luluh. Ia bersedia merekam suara pembacaan teks proklamasi agar bisa didengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Rekaman suara pembacaan teks proklamasi dilakukan Bung Karno di studio RRI Jakarta pada 1951. Master rekaman dalam piringan hitam itu kemudian dikirim ke Lokananta di Surakarta untuk digandakan dan disebar ke seluruh. Dokumen penting tersebut sampai sekarang masih tersimpan di Lokananta. Itulah mengapa jika didengar dengan seksama, suara Soekarno saat membacakan teks proklamasi relatif bersih tanpa ada suara latar apapun. Padahal, situasi faktual saat Soekarno memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 tentu sangat ramai.